Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Malam hari ini ya teman-teman, habis maghrib lah, aku mau buat balado telur puyuh. Nah, ini udah aku goreng dulu. Pertama-tama goreng dulu ya, pertamanya direbus dulu ya, terus aku kupas lalu di goreng. Kebetulan ini sisa kemarin, karena kemarin ngerebus banyak, jadi ini sisanya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian siapkan bumbunya ada bumbu merah ya, ada cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan garam penyedap rasa gitu ya teman-teman. Ulek sampai halus ya. Ya teman-teman, nanti setelah ini aku berencana mau buat bubur candil dari singkong ya. Kemarin kan udah dari ubi gitu, ini mau dari singkong. Nah, setelah bumbunya udah halus, kita tumis dulu. Maaf ya, ini kameranya gerak-gerak karena aku belum punya tripod gitu, dan ini juga kelihatan aja di ujung gitu ya wajahnya, yang penting masih kelihatan. Nah, setelah ditumis bumbu-bumbunya, kemudian masukin telur puyuh yang sudah aku goreng tadi ya teman-teman. Ini mungkin dibuat makan satu kali makan aja, untuk 3 orang bisa atau 4 orang juga bisa ya. Dan maaf ya teman-teman, dari kemarin aku nggak upload video karena emang lagi gini ya, repot banget sama anak-anak pada meriang, dan ini HP-nya juga tidak bisa buat kerja sama gitu ya, lemot. Nah, bumbu tambahannya ada gula merah secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau mau tambahin saus juga boleh, kecap sedikit juga nggak apa-apa, selera teman-teman ya. Yang penting ini bumbunya semacam bumbu balado gitu, ada pedesnya yang berwarna merah gitu ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga rata, hingga agak airnya menghilang ya, karena tadi kan aku kasih air sedikit, hingga bumbunya meresap gitu aja juga nggak apa-apa. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, ini pas waktu makan malam. Oke teman-teman, ini aku mau lanjut cuci singkongnya yang udah aku kupas tadi sebelum masak telur itu ya. Aku kupas dulu, ini aku cuci hingga bersih. Nah, kemudian setelah ini ya teman-teman, setelah aku cuci, ini aku mau potong-potong dulu. Oke.
potong-potong sesuai selera aja ya teman-teman, mau kecil atau mau bulat juga boleh. Ini tak potong gini supaya biar gampang aja makannya ya. Kalau ini kebesaran kayak gitu aja. Tadinya aku mau bagi dua, karena apa? Karena aku kayak kepengen gitu ya bubur candil dari singkong, tapi kok barangnya cuma segini ya teman-teman. Apa ini aja ya, sedikit aja yang ini ya teman-teman, kasih sisain. Kayaknya enak gitu ya. Kemarin kan aku udah bikin dari ubi ya, ini mau coba dari singkong. Wah, ternyata gasnya habis ya. Nanti beli dulu. Padahal aku baru beli berapa ya, 2 mingguan lah, karena mungkin itu ya teman-teman, dipakai terus ya. Oke teman-teman, ini aku mau parut ketela pohonnya dulu ya, karena aku mau bikin bubur candil singkong. Kalau pakai parutan ini sih agak lumayan lama ya teman-teman. Kan soalnya ada parutan singkong itu sendiri ada, nggak apa-apa, ini pelan-pelan aja ya. Ini kok agak susah bikinnya. Oke teman-teman, karena kemarin aku masih punya sisa tepung tapioka ya, jadi ini aku mau buat bubur candil singkong. Nah, ini tepung tapiokanya yang kemarin
bisa kita campurkan, karena ini kurang lebih berapa ya, kira-kira 250 gram. Sebentar teman-teman. Nah, aku udah selesai marut ya si singkongnya ini teman-teman. Ini tambahin aja tepung tapiokanya 3 sampai secukupnya ya, tergantung si singkongnya banyak sedikitnya ya teman-teman. Kemudian tambahkan sejumput garam, lalu campur hingga kalis ya teman-teman. Ya. Kalau kekeringan, dirasa kering, bisa tambahin sedikit air ya teman-teman, karena biar bisa dicetak menjadi bulat-bulat supaya tidak hancur gitu kalau pas direbus ya teman-teman. Nah, ini kayaknya udah kalis. Nah, ini cetak bulat-bulat gitu ya teman-teman, bulat-bulat kecil atau selera teman-teman mau kecilnya seberapa, yang penting bulat ya. Perbedaannya kalau di ketel ubi itu, kalau dibulut-bulutin kayak gini tuh nggak bisa, dia melenyek. Kalau ini tuh enggak, dia enggak lengket kalis gitu ya teman-teman, langsung gampang gitu kalau dibentuk ya. Ini aku bikin paling 300 graman gitu ya, nggak tahu nanti jadinya bakal jadi banyak atau enggak setelah jadi. Nggak ada yang bantuin ya teman-teman. Emang kalau ini bikinnya banyak pasti dia jenuh. Yang kedua pegel, pasti nggak ada teman ngobrol. Ini aku nggak direcakin anak-anak aku karena mereka lagi main di depan sama bapakku ya. Itu juga nanti aku mau buat kolak stop gitu ya, tapi bening aja karena gak kasih santan biar seger gitu, cuman pakai daun pandan aja ya teman-teman.
Jadi tuh olahan singkong itu aslinya tuh banyak ya, untuk diolah berbagai makanan, kue yang pastinya kue tradisional, jongkong kayak jongkong gitu, sengkolon gitu ya teman-teman, lemet. Kalau yang di desa pasti tahu nama-nama itu yang terbuat dari singkong gitu ya. Kalau di kota mungkin taunya cuma dikolak sama di rebus aja, goreng juga gitu ya. Ini kurasa kok lama jadi aku giniin aja. Maaf ya anak aku lagi batuk. Ini aku padahal kemarin dia udah sembuh, gak tahu nih muncul lagi pileknya dan tambah batuk-batuk gitu ya teman-teman. Udah ya, maaf. Sini. Nah, ini mau buat buburnya ya teman-teman. Ini aku tambahin air kurang lebih 200 ml, tunggu sampai mendidih ya, baru bola-bola singkongnya dimasukin ya teman-teman. Nah, ini aku masukin kurang lebih 300 mililiter air, berarti singkongnya yang udah aku potong-potong masukin aja ya. Ini nanti direbus dulu. Setelah itu kalau udah mendidih tinggal kasih gula merah sama gula pasir gitu ya teman-teman. Cara pembuatannya sama seperti bikin bubur candil ubi gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah potongin gula merahnya kurang lebih ini 100 gram. Kita masukin dulu. Maaf ya, ini kameranya agak sedikit gelap. Sambil diaduk karena ini udah mau didih. Tambahin sejumput garam ya teman-teman. Garam, lalu gula pasir secukupnya atau selera teman-teman ya. Kemudian kita masukin bola-bola singkong, pelan-pelan aja takutnya berat ya. Tunggu sampai mengambang ya teman-teman, semoga berhasil. Tunggu sampai mengambang semuanya. Oke, sambil menunggu bola-bola ubinya mengambang, aku mau ajarin tepung tapioka dulu ya teman-teman. Kita kasih 4 sendok makan.
dirasa udah mengembang semua ya, dan dalamnya udah matang gitu. Kita tuangin si ini tepung tapioka yang udah diajarin sama air. Kita tuang pelan-pelan aja. Sambil diaduk ya teman-teman, sambil diaduk. Oke, ini udah jadi, kita tunggu sebentar aja. Setelah ini kita bikin kuah santannya ya teman-teman. Nah, ini aku mau buat kuah santannya dulu ya teman-teman. Kasih air, pakai santan instan aja biar cepet, sama kasih sejumput garam. Udah, tunggu lagi. Nah, ini udah mendidih, matiin dulu ya.